Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Rian duduk terdiam di pinggir jalan, di bawah pohon besar yang sudah tua, dengan mata yang menatap kosong ke depan. Di sekelilingnya, hiruk-pikuk kota tetap berjalan, namun baginya, semuanya seakan berhenti. 2 bulan sudah berlalu sejak tragedi itu menghantam kehidupannya, dan seiring waktu, rasa kehilangan itu semakin dalam merasuki hatinya. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Ia baru saja mengantar anaknya, Dinda, ke sekolah dengan penuh canda tawa. Istrinya, Maya, yang selalu menyiapkan sarapan dengan senyum manis, memeluknya erat sebelum ia pergi bekerja. Sebelum melangkah keluar, Maya sempat berbisik lembut. "Jaga diri baik-baik, ya. Jangan lupa pulang cepat." Rian membalas dengan senyum hangat, meskipun ia tahu dirinya akan pulang larut malam karena tugas pekerjaan. Namun, pagi yang cerah itu tiba-tiba berubah menjadi kabut gelap saat berita tragedi datang menghampiri. Sebuah kecelakaan pesawat yang tak terduga merenggut nyawa istri dan anaknya, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi orang tua Maya di luar kota. Rian hanya bisa terdiam saat mendengar bahwa pesawat itu jatuh, menghancurkan segala yang ada di dalamnya. Dunia yang selama ini ia kenal, yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan, mendadak menjadi tempat yang sangat asing. Malam-malam berikutnya, Rian hanya bisa duduk di rumah yang kini terasa sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkan pada tawa Dinda yang ceria, pada senyum hangat Maya yang selalu ada di setiap pagi. Tapi semua itu sekarang hanyalah kenangan yang semakin memudar. Kepergian mereka terlalu cepat, dan rasa sakit itu terus menghantui pikirannya. Satu-satunya yang kini ia rasakan adalah kehampaan yang tak tertahankan. Rian berusaha mencari makna dalam hidupnya, tapi seringkali ia merasa seperti berjalan di tengah lautan gelap tanpa arah. Apakah hidup ini masih berarti? Apakah ada alasan untuk terus bertahan? Semua pertanyaan itu menghantui malam-malamnya, membuatnya semakin tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Rian mencoba kembali ke pekerjaan yang dulu ia cintai, berharap bisa menemukan sedikit pelipur lara di tengah kesibukan. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang berat. Rekan-rekannya melihatnya dengan penuh belas kasihan, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa mengurangi rasa sakit yang ia rasakan. Bahkan di tengah keramaian, ia merasa kesepian. Dunia yang dulu penuh warna kini hanya abu-abu. Hari-hari yang berlalu seakan hanya menghantarnya pada kenangan yang semakin dalam. Rian seringkali terbangun di tengah malam, merasakan kehampaan yang begitu pekat. Keheningan rumah tanpa suara tawa Dinda atau bisikan lembut Maya membuatnya merasa seolah-olah hidupnya sudah berakhir. Terkadang, ia merasa seperti seorang pria yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri, berjalan di dunia yang tak lagi ia kenali. Suatu malam, setelah pulang kerja, Rian memutuskan untuk berjalan kaki di taman dekat rumah. Udara malam yang sejuk seakan menenangkan pikirannya yang kacau. Ia duduk di bangku yang biasanya menjadi tempat mereka bertiga duduk, menikmati sore hari bersama. Rian memejamkan matanya, berusaha merasakan kedamaian, namun bayangan Maya dan Dinda tak henti-hentinya menghampiri. Tertawa ceria Dinda yang memanggilnya, "Ayah." Seakan terdengar begitu jelas, meskipun suara itu hanya ada dalam kenangannya. "Kenapa kamu pergi, Maya? Kenapa Dinda?" pikirnya, dengan hati yang penuh luka. Namun, saat itu pula, ia merasa seolah ada sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang mirip dengan penyesalan yang mendalam, tetapi juga dengan rasa keinginan untuk bangkit. Malam itu, Rian mendapati dirinya berdiri di tepi danau, menatap ke permukaan air yang tenang. Apa yang akan terjadi jika aku berhenti? Jika aku tidak lagi berjuang? Tanyanya pada diri sendiri, tapi jawabannya hanya datang dalam bisikan angin yang seolah menyuruhnya untuk tetap bertahan. Namun, bertahan untuk apa? Keheningan malam itu kembali meliputi dirinya. Rian merasa ada sesuatu yang menekan dadanya begitu kuat. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir, jatuh ke pipinya tanpa bisa dicegah. Seiring air mata itu jatuh,
ia merasa seakan ada sesuatu yang melepaskan sedikit beban di hatinya. Meskipun ia tahu tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan cara untuk hidup kembali. Beberapa minggu berlalu, dan Rian mulai merasakan adanya perubahan kecil dalam dirinya. Keheningan yang dulu terasa begitu menyesakan kini sedikit demi sedikit bisa ia hadapi. Ia masih merasa kosong, tetapi ada harapan yang muncul, meski samar. Setiap hari, ia mencoba untuk bangkit. Meskipun terkadang perasaan itu datang kembali, rasa kehilangan yang begitu dalam. Suatu hari, saat ia berjalan di taman yang sama, matanya tertumbuk pada sebuah lukisan kecil yang diletakkan di salah satu bangku taman. Lukisan itu menggambarkan seorang ayah yang sedang menggendong anaknya, dengan latar belakang matahari terbenam yang indah. Di bawah lukisan itu, tertulis sebuah kalimat yang menggetarkan hatinya. Cinta tidak pernah pergi. Ia tinggal di dalam kenangan. Kalimat itu seolah berbicara langsung pada dirinya. Rian duduk di bangku itu, menatap lukisan itu dengan rasa haru. Ia menyadari bahwa meskipun Maya dan Dinda telah tiada, cinta mereka tetap ada dalam dirinya. Cinta itu tidak menghilang begitu saja. Ia tetap hidup dalam kenangan, dalam setiap detik yang mereka habiskan bersama. Mungkin, untuk melanjutkan hidup, ia harus belajar untuk merawat kenangan itu dengan cara yang baru. Rian memutuskan untuk mulai menulis. Menulis surat-surat untuk Maya dan Dinda. Setiap kali ia merasa rindu, setiap kali ia merasa cemas dan takut, ia menulis. Menulis tentang perasaannya, tentang bagaimana ia merindukan tawa Dinda, tentang bagaimana ia merasakan kehadiran Maya dalam setiap detik yang ia jalani. Menulis itu memberinya ruang untuk mengekspresikan segala emosi yang selama ini ia pendam. Hari demi hari, ia merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, ia bisa berbicara dengan Maya dan Dinda meskipun hanya dalam kata-kata. Dan meskipun mereka tak dapat membalasnya, ia merasa seolah mereka mendengarkan. Kadang-kadang, di tengah malam, ketika rasa kehilangan itu kembali mengganggu, Rian akan membuka jurnalnya dan membaca surat-surat itu, merasakan seolah-olah ia sedang berbicara langsung dengan mereka. Namun, meski begitu, Rian tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih panjang. Kehilangan yang begitu besar tidak bisa dihapus dalam semalam. Tapi ia mulai memahami satu hal yang penting, bahwa meskipun dunia terasa gelap, kenangan dan cinta mereka akan selalu menjadi cahaya yang membimbingnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada sedikit ketenangan dalam hatinya. Cinta tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Dan Rian pun tahu, bahwa dalam setiap langkahnya ke depan, ia akan membawa cinta mereka, seperti sebuah pelukan hangat yang tak pernah bisa diambil darinya. Hari-hari semakin berlalu, dan meskipun luka di hatinya tak akan pernah sepenuhnya sembuh, Rian mulai menemukan cara baru untuk hidup. Dengan keberanian yang perlahan tumbuh, ia memutuskan untuk kembali melangkah ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Keputusan itu tidak datang dengan mudah, namun di setiap langkahnya, ia membawa kenangan Maya dan Dinda seperti secercah cahaya yang membimbingnya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, Rian bertemu dengan seorang wanita yang tampaknya tengah berjuang dengan kesedihannya sendiri. Wanita itu, Lara, sedang duduk sendirian, menatap kosong secangkir kopi di depannya. Rian merasa ada sesuatu yang menarik hatinya. Mungkin karena kesepian yang ia lihat di mata Lara mengingatkannya pada dirinya sendiri, atau mungkin karena ia merasa, seperti dirinya, Lara juga sedang berusaha menemukan jalan keluar dari kegelapan. Mereka mulai berbicara, dan Rian merasa bahwa ia bisa memahami perasaan Lara dengan begitu mudah. Ia tidak pernah membayangkan akan ada orang lain yang bisa merasakan kesedihan yang begitu dalam, tetapi dalam percakapan itu, mereka saling berbagi luka, dan dalam berbagi itulah, ada semacam penyembuhan yang mulai terjadi. Lara menceritakan tentang kehilangan yang ia alami, kehilangan seorang sahabat dekat yang menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Ia merasa dunia hampa tanpa orang yang ia cintai, dan seperti Rian, ia merasa terperangkap dalam kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, berbagi pengalamannya, dan dalam sekejap, mereka menjadi lebih dari sekadar dua orang yang berbagi kesedihan. Mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan,
saling memahami tanpa perlu banyak kata. Beberapa minggu kemudian, Rian kembali ke taman tempat ia pertama kali merasa menemukan sedikit kedamaian. Kali ini, ia tidak lagi duduk sendiri. Lara duduk di sampingnya, dan bersama-sama mereka menatap langit sore yang indah. Rian merasa seolah-olah dunia kembali memberi kesempatan untuk bahagia, meskipun itu bukan tanpa rasa sakit. Kadang, aku merasa seperti aku tidak berhak untuk bahagia lagi, kata Rian pelan, menatap ke kejauhan. Tapi, entah kenapa, aku merasa jika aku membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan ini selamanya, aku akan kehilangan lebih banyak lagi. Lara memandangnya, dan dalam matanya, Rian melihat sebuah pengertian yang mendalam. Mungkin kita memang tidak bisa melupakan apa yang telah hilang, Rian. Jawabnya lembut. Tapi kita bisa belajar untuk hidup dengan kenangan itu, dan memberi ruang untuk hal-hal baru. Kehilangan itu mengajarkan kita sesuatu yang berharga, untuk menghargai setiap momen yang kita punya, dan untuk terus berjalan, meskipun berat. Rian mengangguk, perlahan merasakan sebuah kedamaian baru dalam hatinya. Mungkin hidup memang tak akan pernah sama lagi, namun ia kini tahu bahwa kenangan, meskipun kadang menyakitkan, adalah bagian dari siapa dirinya sekarang. Maya dan Dinda telah mengajarkan banyak hal tentang cinta, kebahagiaan, dan keberanian. Kini, Rian belajar untuk menghidupkan kembali harapan dalam dirinya, seiring dengan kenangan yang akan selalu ia bawa. Di tengah perjalanan hidup yang penuh luka, ia menemukan kembali cahaya, tak hanya dari kenangan, tetapi juga dari hati yang terbuka untuk menerima cinta dan kebahagiaan yang baru. Dengan Lara di sisinya, dan kenangan indah yang selalu hidup dalam dirinya, Rian menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar sendirian. Dalam pelukan kenangan, ia menemukan kekuatan untuk terus melangkah, mencari makna dan harapan yang tak pernah mati.